Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara. Ya, pemirsa, satu persatu tokoh lintas agama, cendekiawan dan pegiat kebangsaan yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB ini tiba di Istana Negara beberapa hari lalu. Mereka diundang Presiden untuk melakukan pertemuan dan berdiskusi berdialog. Para tokoh nasional yang hadir seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid selaku Ketua GNB, Quraisy Shihab hingga Komarudin Hidayat. Dalam pertemuan dengan Presiden, para tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan 4 tuntutan utama masyarakat sipil. Pertama, membentuk komisi investigasi independen terkait Prahara Agustus 2025. Ini adalah tuntutan utama masyarakat sipil ya pemirsa. Kemudian kedua, pentingnya pembebasan aktivis, mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan agar pendidikan mereka tidak terputus. Ketiga, perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian. Disambut Presiden kabarnya juga segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Keempat, pentingnya jaminan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa bernegara. Presiden juga menegaskan komitmennya dalam hal ini. Apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat, dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga Selain soal tim investigasi independen, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo juga menyetujui usulan untuk membentuk tim reformasi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyetujui tuntutan reformasi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Selain itu, pertemuan juga membahas usulan pembentukan komisi investigasi independen atas kerusuhan akhir Agustus lalu. Presiden pun terbuka atas masukan dari para tokoh ini. Dari Gerakan Nurani Bangsa, hampir 3 jam, dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi politik, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah pro dan kontra reformasi Polri yang kembali mencuat sejak awal pemerintahan Prabowo berujung pada demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada akhir Agustus lalu, Presiden Prabowo juga bersiap untuk membentuk tim reformasi Polri, namun pro kontra muncul lagi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita bahas bersama dengan narasumber istimewa kita, ada anggota Kompolnas RI Ida Utari dan Ketua PBHI Julius Ibrani. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Malam Mas, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Jenderal. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk berdialog bersama kami di Sindo Prime. Saya ke Ibu Ida dulu. Ibu Ida, izin Bu, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi dengan peristiwa aksi unjuk rasa, memang ada satu hal yang membuat masyarakat miris begitu ya, dengan adanya peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan, dan memang perlu ada pembenahan di situ. Tapi begini, bukankah banyak sekali hal yang juga dikritisi dalam hal tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut? Kompolnas bagaimana melihatnya? Justru yang disoroti reformasi dari kepolisian saja yang saat ini sedang digagas. Bagaimana tanggapan Kompolnas, Bu Ida? Ya, begini.
unjuk rasa kemarin itu awalnya memang diawali dari rekan-rekan mahasiswa ojol itu berlangsung dengan damai. Mereka menyampaikannya dan polisi mengawal dengan baik. Tetapi dalam progresnya ternyata ada sesuatu yang kemudian sampai menjelang malam hari ternyata kondisinya sudah menjadi kondisi yang tidak bisa terkendalikan gitu. Sedangkan teman-teman mahasiswa sudah mulai turun, mulai mengundurkan diri, ojol sudah mengundurkan diri sebagian. Kemudian ternyata ada massa yang di luar itu gitu loh. Dan sehingga menyebabkan kondisinya menjadi sangat tidak terkendali. Polisi sudah melakukan langkah-langkah yang mulai awal dengan mahasiswa itu, kemudian sampai kemudian mengeluarkan gas air mata karena memang kondisinya sudah sangat riuh itu. Nah, sampai hari ini kita sudah atau Polri sudah kita dorongkan, kita awasi terus untuk selalu melakukan evaluasi pasca unjuk rasa itu, apa yang sudah dilakukan setelah itu, termasuk bagaimana memproses siapa sebagai pelaku, siapa sebagai orang-orang di balik ini. Ini Polri sedang berproses terus untuk mengungkap ada apa sebenarnya di balik ini, sehingga ada unjuk rasa. Dan ternyata memang para pelaku itu tidak hanya orang-orang dewasa, ternyata anak-anak ini direkrut. Jika ada anak SMP, anak SMA, saya di Surabaya ini juga dalam rangka mencari, melihat, mengawasi, mendengarkan apa yang sudah dilakukan Polri, termasuk apa temuan-temuannya. Karena kami tidak ingin bahwa kasus yang kemarin itu dibiarkan berlalu tanpa harus melakukan evaluasi yang benar-benar oleh Polri. Di samping proses kemarin penegakan hukumnya, Polri juga mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya kemarin itu. Nah, harusnya ini yang lebih dikuatkan, bagaimana membuka wacana ini sehingga menjadi terang benderang siapa sebenarnya itu. Dalang dibaliknya maksudnya, Bu? Ya, terang benderang siapa sih para pelaku-pelaku ini, kenapa anak-anak dilibatkan, dan kemudian anak SMP, SMA, SMK dilibatkan yang tidak tahu apa sebenarnya yang mereka tuntutkan. Itu. Sebenarnya awalnya teman-teman mahasiswa, kemudian rekan-rekan dari ojol itu sudah tahu apa yang diusulkan. Sedangkan anak-anak ini kan tidak tahu. Mereka adalah para korban saja ini. Anak-anak ini korban. Jadi ini yang harus dikuatkan untuk kepada Polri atau didorongkan. Semua boleh mengawasi ini. Apa yang harus dilakukan berikutnya untuk membuka dengan terang benderang ini.